Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadratal mukarramin, segenap para jamaah, Bapak Ibu, khususnya keluarga besar Majelis Ta'lim Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita di malam ini bisa bermuajah, bertemu kembali di tempat yang mulia, kegiatan yang mulia, pembahasan yang mulia dengan orang-orang yang mulia pula. Mudah-mudahan kemuliaan ini kita dapatkan di dunia hingga nanti di akhirat. Allahumma amin. Jangan lupa sebelum pengajian kita mulai, niat i'tikaf terlebih dahulu, dan yang kedua niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan wasilah, dimudahkannya langkah kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka halaman 348. Halaman 348. Yang pegang buku, yang pegang kitab, monggo. Nggih, yang 74, halamannya 348. Sampun? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dawakan wonten Al-Qur'an, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari di mana kelak dibangkitkannya manusia pada yaumul mahsyar, nahsyurul muttaqina, orang-orang yang bertakwa itu dikumpulkan ila rahmani, menuju Allah yang maha pengasih, wafda, dalam keadaan terhormat. Dalam keadaan terhormat. Wafda juga bisa diartikan kendaraan, yang itu adalah penjelmaan binatang kurban yang telah disembelih di dunia dulunya. Selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Addimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Addimu, perbesarlah, duhayakum, kurban kalian, fa innaha, maka sesungguhnya kurban itu, ala sirati, atas siratal mustaqim, matayakum, sebagai kendaraan kalian. Jadi para bapak, para ibu, hadirin sedaya kemawon, Allah menjanjikan kita di dalam masalah kurban saat Idul Adha itu menjadi tamu kehormatan. Namanya tamu kehormatan, tentu semuanya dijamin terhormat, nikmat, ya. Coba kita kalau semisal dipanggil Presiden Prabowo untuk meraih penghargaan misalnya, karena menjadi tamu kehormatan presiden, tentu segalanya akan disediakan oleh pemerintah.
artinya kendaraannya, transport, tempat, hotel, dan lain sebagainya, tentu luar biasa dihormatinya kita, itu masih sifatnya menghadap presiden. Apalagi kalau kita oleh Allah itu menjadi kehormatan Allah kelak di surga. Bahkan binatang kurban kita itu sudah menunggu saat dibangkitkannya kita dari alam kubur. Boleh jadi banyak orang yang dibangkitkan dalam keadaan berjalan kepayahan, ada yang sebagian ngesot itu ya, sebagian merangkak-rangkak, tapi orang-orang yang dulunya di dunia pernah berkorban itu, binatang kurbannya dijadikan oleh Allah kendaraan yang menjemputnya menuju mahsyar hingga Shiratal Mustaqim sampai pintu ke surga. Oleh karena itulah Rasulullah berpesan, "Addimu duhayakum." Kurban itu yang besar, jangan yang sifatnya murah. Tentu murah enggak kualitas. Makanya kalau kurban itu cacat, maka di situ enggak sah kurbannya, bukan tidak mendapat pahala, tetap pahala, tapi pahala sunnah biasa. Karena kalau kurban itu pahalanya luar biasa, menjadi kendaraan, dijadikannya kita tamu kehormatan. Setiap bulu binatang yang dikorbankan itu, satu bulu diberikannya oleh Allah pahala satu kebaikan. Satu tetes darah yang menetes ke bumi itu menghapus dosa kita dan keluarga kita. Bahkan dijadikan oleh Allah malaikat yang kelak bersaksi di hadapan Allah tentang korbannya kita itu di hadapan Allah. Bahkan di saat kita menuju tempat pembelian, tawar-menawar, menuju tempat penyembelihan, itu adalah 10 plus 10 plus 10. Artinya 10 kebaikan, 10 dihapusnya dosa, dan 10 kemuliaan derajat di sisi Allah. Daging yang diberikan kepada orang-orang yang du'afa, berhak menerima daripada daging-daging kurban itu, setiap potongnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai 700 kali lipat. Walhasil sedekah biasa nggak ada bisa menandinginya. Jadi misalnya sama-sama momentum Idul Adha, kita punya uang 5 juta lalu kita belikan daging. Lalu kemudian daging itu kita bagikan tanpa berupa seekor binatang. Nilainya hanya sedekah biasa. Pahalanya antara 10 sampai 700 derajat. Tidak bisa mengampuni dosa kita, tidak menjadi kendaraan, tidak menjadikan tamu kehormatan, dan begitu seterusnya. Jadi sama-sama sedekah daging, tapi yang satunya beli, yang satunya menyembelih, itu beda pahalanya. Karena momentum Idul Adha itu boleh dikata sedekah darah. Sedekah darah. Jadi harus ada penyembelihan. Makanya orang berkurban itu disunahkan menyembelih sendiri. Kalau semisal tidak bisa ya diwakilkan. Tapi minimal melihatnya, menyaksikan kurban yang disembelihnya itu. Makanya disebut kurban itu dari bahasa Arab koroba. Koroba itu dekat. Lalu disebut kurban, ada nun matinya, berarti sangat-sangat mendekatkan kepada Allah. Jadi binatang yang dikurbankan itu menjadikan kita sangat-sangat begitu dekat dengan Allah. Karena apa?
Penyembelihan kurban itu bukan sekedar penyembelihan, tapi itu simbol ketaatan dan ketakwaan. Simbol ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itulah, binatang yang boleh dikorbankan itu adalah an'amul bahaim. Jadi an'amul bahaim itu binatang-binatang ternak. Binatang ternak itu ya mulai onta, sapi, kambing, kerbau bisa. Ya. Jadi onta, sapi, kerbau, kambing, baik gibas maupun kacangan. Bagaimana kalau an'amul bahaim, binatang ternak itu berupa yang lain? Nggak boleh. Nggak sah, artinya tidak sah menjadi korban. Berpahala, iya, tetap pahala. Contohnya para sahabat-sahabat dulu itu yang dalam keadaan tidak mampu membeli binatang kurban, itu menyembelih ayam. Seperti Bilal, seperti Abu Hurairah, itu menyembelih ayam. Lalu sembelihannya dagingnya disodakohkan. Kalau dipangan dewe, ya bukan sodakoh namanya, dipilih-pilih dewe, dipangan dewe. Dan menyembelih ayam partisipasi dalam momentum Idul Adha. Bagaimana kalau gawe bancaan tapi ayam itu kunong pasar? Ya pahalanya beda. Oh, namanya sedekah darah. Ya. Jadi itu adalah menjadi sebuah tauladan terhadap Nabi Ibrahim dulu. Ketika diperintahkan oleh Allah dengan ketaatan beliau, menjalankan perintah itu sekalipun putranya disembelih. Lalu kemudian diganti oleh Allah kambing itu. Sehingga disitulah ketaatan Nabi Ibrahim lalu kita mentauladani berupa penyembelihan. Jadi bukan asal daging, ya, bukan asal daging, tapi memang ada penyembelihan di situ. Lalu yang afdal yang manakah? Apakah onta, apakah kambing? Para ulama berbeda pendapat. Seperti Imam Syafi'i, beliau menganggap yang paling afdal ya onta. Kan dagingnya banyak. Sehingga ketika disodakohkan itu pahalanya kan lebih manfaat, lebih besar manfaatnya. Lalu urutan kedua ya kerbau atau sapi, baru kemudian gibas, lalu terakhir kacangan. Kambing Jawa itu ya. Alasannya Imam Syafi'i bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah dengar. Itu dasar Imam Syafi'i. Barang siapa yang berangkat Jumatan awal, maka pahalanya seperti kurban onta, kan begitu? Pernah dengar gitu? Benar kan? Jikalau datang agak siangan, rombongan yang kedua akan mendapatkan pahala seperti korban sapi. Dan begitu seterusnya. Sehingga pedoman Imam Syafi'i hadis tersebut berarti semakin besar itu ya nilainya semakin pahalanya besar. Karena hadisnya seperti itu. Beda lagi menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik, yang afdol itu adalah kambing. Itu kalau Imam Malik. Baru kemudian sapi, terakhir onta. Alasannya Imam Malik, Nabi itu seringkali kurban setiap tahunnya itu adalah kambing. Itu alasan Imam Malik. Dan yang kedua, ketika Allah mengganti binatang yang disembelih, mengganti Nabi Ismail itu kambing, bukan onta gitu. Itu alasan Imam Malik. Bagaimana pandangan kita? Lah kita ini ya tidak fanatik mana yang lebih afdol. Karena berbeda pendapat, Imam Syafi'i onta, sapi, Imam Malik itu adalah kambing karena amaliyah Nabi. Tapi di tengah masyarakat kita itu
justru sapi itu lebih manfaat, penyebaran dagingnya lebih banyak. Bahkan masyarakat kita itu beda dengan mungkin di Arab sana ya. Kalau di sana itu dibuat kambing guling ya, kambing guling gitu ya. Satu orang itu sampai satu paha gitu. Nah, kalau di kita ini tidak begitu suka dengan daging kambing gitu. Nggak tahu mitos apa enggak, katanya kalau makan binatang kambing itu sate kambing apa darah tinggi dan sebagainya, sehingga rasa takut seperti itu sehingga lebih memilih daging sapi gitu. Dalam sama-sama, oh tidak bisa masak kebuli, bener nggih. Kalau orang Arab pinter-pinter ya, kebuli mandi gitu ya. Ya artinya uh, kalau diambil jalan tengah ya seperti Imam Syafi'i itu, yang penting semakin besar nilai kemanfaatannya tentu yaitu semakin afdol. Yang jelas kalau semisal sapi itu sekeluarga mungkin lebih afdol daripada kambing. Tapi kalau sifatnya urunan, kalau sifatnya urunan, satu sapi untuk 7 orang itu boleh jadi lebih utama kambing yang besar, gitu ya. Lebih utama kambing yang besar karena kemanfaatannya tadi. Oleh karena itulah untuk daging kurban ini semuanya adalah bersifat individual, ya, bersifat individual. Sehingga kalau andai kata mampu menyembelih sendiri ya menyembelih sendiri, lalu kemudian disedekahkan. Walaupun sedekahkan itu hanya untuk satu fakir miskin, nggak repot kok. Jadi misalnya begitu sembelih satu fakir miskin, wis pen kabeh, ya udah selesai. Walaupun tidak banyak orang, ya. Tapi lebih afdolnya tentunya kan dibagikan banyak orang, kemanfaatnya pun juga lebih besar. Nah, oleh karena itulah, karena itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, orang yang berkorban itu lebih afdol meminta hanya segenggam daging, ya, 10 atau segenggam lah ya, untuk keberkahan kurbannya itu. Kecuali kalau kurban nadar, kurban wajib, itu nggak boleh bagi yang berkorban maupun keluarganya memakannya, ya. Oleh karena itulah panitia itu kalau mau menerima binatang kurban perlu ditanyakan, ini kurban wajib apa kurban sunnah gitu. Kurban wajib itu seperti kurban nadar, ya, itu kurban wajib, ya. Sebab kalau andai kata itu kurban wajib, maka yang berkorban tidak harus diberi daging hasil penyembelihan itu, karena nggak boleh bagi dia dan keluarganya. Tapi kalau kurban sunnah boleh, bahkan 2/3 itu haknya. Jadi 2/3 itu haknya. Jadi misalnya kalau menyembelih satu kambing gitu, andai kata satu kambing itu 75 kilo misalnya, ya, maka 50 kilo itu hak daripada orang yang berkurban. Yang 25 itu nanti dibagikan oleh panitia. 50 untuk keluarganya, itu 25 sepertiganya, yang sepertiga lagi itu untuk barangkali punya teman, saudara jauh dan lain sebagainya. Tapi umumnya kan tidak seperti itu. Orang yang berkurban kan paling diberi 2 antara 3 kilo kan gitu. Itu sudah
sudah bagus lah ya, nggak sampai banyak juga tidak terlalu sedikit. Karena orang yang berkorban itu, pengalaman saya selalu ditelepon sama saudara jauh itu, bah nanti ojo lali, saya minta dagingnya. Lah dipikir setiap tahun itu pasti korban gitu. Jadi pasti telepon saudara jauh dan lain sebagainya, teman. Nah disitulah mungkin yang berkorban itu bisa memberikan ke saudaranya atau temannya yang jauh itu. Makanya diberi hak 2/3 daripada hasil kurban itu. Bapak Ibu hadirin semuanya, jadi disedekahkan semua lebih afdol, sehingga tidak boleh kulit, kaki, kikil itu ya, kepala itu dijual, nggak boleh, termasuk oleh panitia. Panitia itu kan wakil, karena orang yang berkorban itu tidak mampu menyembelih sendiri dan terlalu ribet untuk membagi-bagi, ya udahlah titip seseorang. Maka panitia itu statusnya sama dengan menyembelih orang yang berkorban, sehingga nggak boleh sekalipun membeli menjual daripada dagingnya, kulitnya. Ijma ulama jumhur itu tidak membolehkan sekalipun itu kulit, apakah itu dijual untuk administrasi operasional ataupun untuk sebagai ongkos penyembelih, itu tidak boleh ya. Nanti statusnya kalau itu dijual menjadi sedekah biasa kurbannya itu. Lah kalau yang menyembelih, orang-orang yang berkorban itu tidak tahu, yang berdosa kan panitianya gitu. Makanya ya panitia itu harus meminta daripada uang administrasi itu ke orang yang berkorban, harus tegas ya, sesuai kebutuhan, dan tidak boleh mengambil masjid, karena antara masjid dengan korban itu beda, bukan operasional masjid itu. Yang untuk memakmurkan masjid ya seperti pengajian ini untuk memakmurkan masjid, sehingga anggaran diambilkan dari uang masjid itu sah. Operasional masjid termasuk khutbah, insentif muadzin, imam, termasuk pembersih masjid dan lain sebagainya lah ya, yang membutuhkan biaya operasional itu dari uang kas masjid. Tapi kalau kurban tidak boleh, misalnya untuk beli kresek, untuk beli konsumsi dan lain sebagainya, uang rapat kurban di masjid dan sebagainya, nggak boleh, karena bukan urusan masjid, masjid itu individual yang dititipkan ke orang masjid, kan persoalannya begitu. Sehingga kalau ingin rapat dan sebagainya, membayar untuk membersihkan kotoran-kotoran darah dan sebagainya, atau mungkin membersihkan usus dan lain sebagainya, maka ya harus dari uang operasional itu. Contohnya misalnya ada kan model talangan ya, 3 juta untuk 7 orang. Ya jangan dibelikan 21 juta langsung satu sapi, ya bisa dibelikan yang 21 jutanya untuk operasional, dan itu harus disampaikan kepada orang yang berkorban. Jadi nanti uangnya ini tidak saya belikan nyel 21, terus dari mana operasionalnya, ya dipotonglah, diberikan yang harga 20, yang satunya untuk operasional. Ridho pasti ikhlas mereka gitu. Sebab jangan sampai kemudian mengambil uang masjid, uang musola banyak, karena orang itu salah kaprah ya.
Korban dipikirnya syiar masjid, syiar musola, syiar panti. Sehingga yayasan, masjid, musola, uang-uang panti, masjid, musola itu digunakan untuk kegiatan daripada kurbanan itu. Lah itu haram, betul oleh. Ya, tidak boleh. Karena itu sifatnya individual, ya, sifatnya individual. Jadi para bapak, para ibu, lalu kemudian hadis yang selanjutnya ini halaman 349, man qarraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'au qa'iman ala ra'si qabrihi. Barang siapa yang berkorban apabila kemudian dibangkitkan berdiri dari kuburnya, dia melihat kurbannya itu berdiri ala ra'si qabrihi, di arah kepala kuburan, di arah kepala kuburan orang yang berkurban itu. Fa idza lahu sya'run minadz zahab. Lalu kemudian binatang kurban itu bulunya terbuat dari emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah. Matanya dari permata. Wa qurnahu, dan kemudian tanduknya minadz zahabi, terbuat dari emas pula. Fayaqulu, maka orang yang berkurban itu bertanya, man anta? Siapa engkau? Wa ayyu syai'in anta? Dari mana engkau ini? Wa ma ra'aitu ahsana minka, dan aku tidak pernah melihat yang sebaik darimu seumur hidupku. Fayaqulu ana kurbanuka. Aku ini adalah kurbanmu. Kata yang menjemput binatang kurban yang diperintahkan oleh Allah ketika di saat kebangkitan dari alam kubur nanti. Alladzi qarrabtani minna fid dunya. Sebagaimana kau telah korbankan diriku di saat di dunia. Jadi ini hadis yang memperkuat ayat yauma nahsyurul muttaqina lirrahmani wafda itu, bahwa binatang kurban itu nanti akan menjadi kendaraan yang menjemput. Tidak dibiarkannya orang-orang yang dibangkitkan dari alam kubur itu dalam keadaan kepayahan berjalan menuju Shiratal Mustaqim. Jam berapa ini? Masih lama? Fi hukmit udhiyah, hukum berkorban, ijma' ulama sunnah muakkad, ya. Fi jinsil hayawan, adapun jenis hewan tadi sudah kami sampaikan, bahimatul an'am. Bagaimana kalau ayam tidak sah, tapi andai kata disembelih, pahalanya masih lebih besar daripada sedekah biasa. Afdaliyatu fid duhaya, yang lebih utama yang mana? Menurut Imam Syafi'i adalah semakin besar dagingnya, ya semakin besar pahalanya. Tapi menurut Imam Maliki, kambing lebih utama karena kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Lalu kemudian bagaimana kalau berkorban cempe, korban pedet, tidak sah? Hukumnya seperti sedekah biasa. Jadi syaratnya itu harus cukup umur. Kalau kambing gibas itu usia setahun hendak menginjak 2 tahun. Kalau kacangan, kambing Jawa itu usia 2 tahun menginjak 3 tahun. Kalau sapi 2 tahun menginjak 3 tahun. Kalau onta 5 tahun. Biasanya ditandai dengan giginya itu poil, ya. Poil itu kalau di bawah 12 bulan, di bawah setahun, itu biasanya giginya kecil-kecil, masih rapat gitu, belum pupak, belum poil, coplok gitu. Lah kalau sudah di atas usia 1 tahun,
gigi serinya ini jerongot-jerongot gitu, besar-besar gitu. Nah, itu juga terlihat dari gigi itu bisa dinilai usianya. Kalau 4 jerongot-jerongot ini berarti usianya lebih dari 2 tahun. Kalau coplok semua, sudah ganti semua, itu usianya di atas 3 tahun. Oleh karena itulah kita nggak harus percaya ke penjual. Kalau penjual ya mesti kemauan, sudah cukup umur tak cukup. Tapi dilihat kita sendiri, bibirnya tinggal dikebawakan itu, kalau giginya sudah opak berganti besar-besar, berarti pertanda itu sudah cukup umur, baik sapi maupun kambing. Lalu bahasan bagaimana kalau kurban itu untuk orang yang meninggal dunia? Ijma ulama membolehkan, walaupun tanpa wasiat. Jadi misalnya dalil mengorbankan abahnya, dan itu sampai dan sah, boleh walaupun tanpa wasiat. Apalagi kalau ada wasiat malah wajib, malah itu hukumnya wajib. Ijma ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah itu menghukumi boleh sekalipun tanpa wasiat, kecuali Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu terjadi perbedaan dua pendapat. Menurut Imam Rafi'i boleh, tapi sebagian yang lain tidak boleh, kecuali harus ada wasiat. Tapi ijma secara mayoritas membolehkan dan sampai gitu. Lalu bagaimana untuk sapi dan onta 7 orang itu? Dan itu batas terakhir. Jadi nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh 8, 9 orang nggak boleh. Ya harus 7, kurang nggak masalah. Tapi kalau lebih tidak boleh ya untuk 7 orang, karena di zaman Rasulullah dulu banyak para sahabat yang tidak mampu pun juga patungan, gitu ya. Patungan lalu untuk membeli 1 onta atau 1 sapi. Dan itu sesungguhnya 1 kurban kita itu untuk pahalanya sekeluarga. Kalau misalnya mampu nama semua keluarga kita, itu lebih bagus. Tapi andai kata mampunya hanya untuk 1 kurban, yaitu pahalanya untuk semua keluarga kita, baik istri maupun anak-anak. Bahkan kedua orang tua kita pun juga mendapat kemuliaan daripada pahala kurban itu. Ya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oh, iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Cacat itu termasuk pincang, ya, termasuk matanya hilang sebelah, ero itu ya, atau ekornya putus, itu termasuk cacat. Kemudian yang nggak boleh itu sakit, ya, itu juga nggak boleh. Lalu kemudian kuru, termasuk tua renta, nah itu nggak boleh. Makanya kalau beli kurban jangan murahan, tapi yang berkualitas. Lah bagaimana beli itu sehat, tapi kemudian pincang? Nah, ya memang secara niat sampai, tetapi kalau kemudian dikorbankan itu menjadi korban biasa, menjadi korban biasa. Walaupun cacatnya tidak mulai awal, mungkin ketika karena kan belinya kan beberapa hari sebelumnya, lalu kemudian kok pincang karena sesuatu, ketabrak temannya atau apa, itu termasuk ya
otomatis akan menjadi nilai korban biasa. Kalau misalnya mampu, ya ditukar. Ya, kalau mampu, ya kalau nggak bisa, tetap masalah niat mendapat pahala, tapi nilai keutamaan berkurang. Itu. Jadi memang benar-benar harus dalam keadaan bagus, ya. Abdimu duhayakum kata Nabi. Makanya andai kata pun cacat hamin 2 otomatis, tapi nggak berkewajiban lagi, misalnya nggak punya uang pengganti, ya udah apanya itu aja, terserah sudah. Tapi kalau misalnya bisa mengganti, ya diganti dengan yang lebih baik. Sehingga yang satu kurban, yang satu sedekah biasa begitu. Kalau berdarah itu indikasinya sakit, ya termasuk cacat, nggak boleh. Jadi kalau indikasinya termasuk sakit, ya, kalau berdarah bukan karena penyakit, nggak ada masalah. Tapi kalau itu indikasinya misalnya ada penyakit, maka termasuk binatang sakit. Nah, binatang sakit itu termasuk yang tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Artinya pahala sih tetap pahala, tapi tidak sebesar nilai berkorban. Itu. Saya kira itu waktunya udah habis nih. Oh, 4 menit. Nanti malah ya tanglet. Oh, yang mau jenengan cumin. Nggih. 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 Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Iya, betul. Ya. Bukan. Ya. Boleh. Ya. Nggih. 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 Nggih.
Ya. Oh iya, masing-masing berdasar dalil. Ya. Jadi walhasil apa yang disampaikan Abah Khairuddin tadi, ya memang seperti itu, bahwa panitia itu harus tahu seluk-beluk fikih tentang bab kurban itu. Jadi sehingga tahu prosedurnya, keuangan dari mana, terus lalu pendistribusiannya bagaimana. Walhasil harus paham lah, tidak lalu kemudian orang yang kurban itu asal nyerahin ikhlas tapi kemudian lalu ceroboh kan gitu. Jadi walhasil ya apa yang sampaikan panjenengan tadi ya bagus semuanya ya. Itu perlu memang harus dikembangkan ke depan ya. Adapun yang masalah apakah masing-masing ulama itu ada dasar hukumnya, loh ya ada dasar hukumnya masing-masing, sehingga keluarlah ijtihad walaupun berbeda. Yang penting bagi kita mana yang kita yakini. Kalau memang yakin bahwa ala Syafi'i pun Imam Rafi'i, murid Imam Syafi'i itu adalah walaupun bukan murid secara langsung tapi ulama yang mengikuti ala Syafi'i itu membolehkan seperti jumhur ulama walaupun tanpa wasiat kurban untuk yang meninggal dunia itu sah. Jadi otomatis hampir 90% lah semua membolehkan, gitu, sah. Gitu. Saya kira demikian, karena waktunya sudah isya, nanti kita lanjutkan lagi kajian ini di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rezeki, sehingga andai kata ada kemampuan untuk berkorban, marilah kita menunjukkan totalitas kita ketaatan kepada Allah untuk berkorban di tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.